Oke, jadi dalam video ini kita akan membahas tentang pembagian kalam atau bagian-bagian yang digunakan dalam kalam. Oke, yang pertama kita baca dulu materinya. Semuanya ikuti saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu utawi piro-piro dumdumane kalam iku salah satun ana telu. Rupane ismun isim, wa fi'lun lan fi'il, wa harfun lan huruf. Ja'a kang teko apa huruf limaknan maring makna. Wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan. Jadi pembagian kalam ada 3, yaitu isim, fi'il, huruf yang memiliki makna atau mendatangkan makna. Jadi maksudnya pembagian di sini itu maksudnya dalam kalam itu isiannya apa saja. Ternyata dalam kalam itu biasanya menggunakan isian isim atau fi'il atau huruf yang memiliki makna. Artosipun kalam punika kabagi dados 3. Isim, fi'il, huruf ingkang anggadahi makna. Artinya kalam itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, huruf yang memiliki makna. Jadi dalam kalam itu terdapat beberapa kalimat, yaitu berupa kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf yang memiliki makna. Dene ingkang nami isim anggih punika kalimat ingkang nedahaken makna tur boten sesarengan kalian zaman. Jadi artinya yang dinamakan isim, jadi isim itu apa sih? Yang dinamakan isim adalah kalimat yang menunjukkan makna, akan tetapi dia tidak disertai zaman. Jadi isim itu kalimat yang menunjukkan makna tapi tidak disertai zaman. Kalau kalimat yang memiliki makna ada zamannya itu apa? Nah, ini lanjutannya. Menawi sesarengan zaman madi. Zaman madi itu apa? Zaman ingkang sampun kaliwat, kalimat kalawahu kawes tenan fi'il madi. Kados lafat koma, ijtahada, doroba. Kalau kalimat yang memiliki makna disertai dengan zaman madi itu apa? Yaitu zaman yang telah lewat, maka kalimat tersebut dinamakan fi'il madi. Kayak contoh, lafadz koma. Jadi koma ini dia memiliki artinya berdiri. Dan dia disertai dengan zaman atau disertai dengan masa. Zaman dalam lafadz koma ini adalah zaman madi, zaman yang telah lewat. Berarti kalau di Indonesia kan, koma ini artinya adalah orang yang telah berdiri atau sudah berdiri. Siapa? Seperti itu. Contoh lain, ijtahada, doroba. Ijtahada itu telah bersungguh-sungguh artinya. Jadi kan kalau orang yang telah bersungguh-sungguh berarti dia telah melewati, masanya itu telah lewat. Karena telah bersungguh-sungguh atau sudah bersungguh-sungguh. Kemudian doroba. Doroba ini artinya telah memukul. Berarti dia telah memukul, sudah memukul. Seperti itu. Menawi sesarengan zaman mustakbal itu zaman ingkang dipun adepaken, utawi sesarengan zaman hal, zaman saknalika, kalimat kalawahu kawes tenan fi'il mudhari'. Kados lafat yaqumu, yajtahidu, yatribu. Lah kalau semisal kalimat tersebut, kalimat yang memiliki makna tersebut disertai dengan zaman mustakbal itu zaman yang akan datang, atau dia disertai dengan zaman hal itu zaman yang sedang terjadi, maka kalimat tersebut dinamakan fi'il mudhari'. Kayak contohnya lafadz yaqumu. Jadi yaqumu itu lafadz atau kalimat yang memiliki makna dan disertai zaman mustakbal atau zaman hal. Zaman mustakbal itu zaman yang akan
lalui atau zaman yang akan terjadi. Kalau zaman hal itu zaman yang sedang terjadi. Berarti yakumu itu bisa diartikan seperti ini. Sedang berdiri atau juga bisa diartikan akan berdiri. Nah, itu namanya fi'il mudhari'. Kalau yajtahidu ini bisa diartikan sedang bersungguh-sungguh, juga bisa diartikan akan bersungguh-sungguh. Nah, itu yang dinamakan fi'il mudhari'. Yadribu bisa diartikan sedang memukul, bisa diartikan akan memukul. Menawi kalimat qalawahu nedahaken makna nuprih perkawis ingkang wonten zaman mustakbal dipun wastani fi'il amr kados lafat kum, ijtahid, idrib. Kalau semisal kalimat yang memiliki makna tadi menunjukkan arti perintah untuk masa yang akan datang atau untuk zaman mustakbal, maka kalimat tersebut dinamakan fi'il amr. Seperti contoh, kum. Kum itu artinya berdirilah. Jadi berdirilah itu kan kalimat yang menunjukkan perintah. Jadi kalimat tersebut memiliki makna dan maknanya adalah makna perintah di masa yang akan datang. Maksudnya perintah berdirilah berarti kan belum terjadi dan bukan sedang terjadi. Kayak semisal saya bilang ke kalian berdirilah, maka kalian kan berdirinya setelah saya perintahkan. Berarti terjadinya berdiri itu di masa yang akan datang. Maka itu dinamakan fi'il amr. Kayak contoh lagi, ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Jadi, kapan kamu bersungguh-sungguh ya? Setelah diperintahkan. Berarti kan ketika saya mengatakan bersungguh-sungguhlah, maka kalimat ini dia memiliki arti di masa yang akan datang. Contoh lagi, idrib, pukullah. Kapan memukulnya? Ya nanti. Seperti itu. Ya di waktu yang akan datang memukulnya. Dene ingkang nami huruf anggih punika kalimat ingkang nedahaken makna kanthi gegandengan kalimat lintu kados lafat hal fi lam. Yang dinamakan huruf yaitu kalimat yang menunjukkan makna ketika dia bersamaan dengan kalimat lain. Contoh lafat hal fi lam. Jadi lafat hal itu artinya apakah, fi artinya di dalam, lam artinya tidak akan pernah terjadi. Jadi hal kan artinya apakah. Lah, kata apakah itu kan akan menunjukkan arti ketika disertai dengan lafat lain, kayak apakah kamu sudah mandi, atau apakah kamu sudah makan, apakah kamu sudah bersungguh-sungguh. Nah, jadi hal ini akan menunjukkan makna ketika dia disertai dengan kalimat lain. Itu yang dinamakan huruf. Jadi huruf itu kalimat yang menunjukkan makna ketika dia disertai dengan kalimat lain atau disambung dengan kalimat lain. Oke, langsung kita ke penjelasannya. Sebelum kita masuk ke penjelasan pembagian kalam, kita coba mutolaah dulu atau kita mengulang dulu tentang apa itu kalam. Jadi sebelumnya dalam video materi 1 kita sudah membahas apa itu kalam. Kita sekarang coba kita bahas sedikit lagi. Jadi yang dinamakan kalam itu adalah al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafad yang tersusun atau yang murakkab, yang mufid, maksudnya mufid itu yang memahamkan, bil wad'i. Itu dengan sengaja, juga diartikan wad'i itu dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi yang dinamakan kalam sebelumnya sudah kita bahas bahwa kalam itu adalah lafad yang murakkab atau lafad yang tersusun, yang mufid, maksudnya mufid itu yang memahamkan, serta disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Jadi kayak contohnya koma zaidun. Koma zaidun di sini menggunakan lafadz koma dan lafadz zaidun. Kemudian murakkab itu tersusun itu bisa tersusun dari 2 lafadz atau lebih. Lah koma zaidun ini kan tersusun dari 2 lafadz, yaitu lafadz koma dan lafadz zaidun.
Kemudian mufid. Mufid itu memahamkan. Jadi koma Zaidun itu artinya Zaid berdiri. Jadi kita langsung paham bahwa Zaid itu sedang atau Zaid itu telah berdiri. Kemudian bilwat ai, disengaja. Jadi pengucapannya itu disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Jadi koma Zaidun itu kan menggunakan bahasa Arab. Maka koma Zaidun ini bisa dinamakan kalam. Atau juga contoh lain, Zaidun qaimun, Zaid orang yang berdiri. Jadi koma Zaidun dan Zaidun qaimun ini sama-sama bisa kita pahami bahwa Zaid berdiri, seperti itu. Ini tentang kalam. Kemudian juga sebelumnya saya sampaikan bahwa kalam itu mudahnya dalam kita memahami kalam itu dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Jadi kalam itu kan tadi harus tersusun ya. Tersusun dari beberapa lafadz, 2 lafadz atau lebih. Sama, kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan tersusun dari beberapa kata, seperti itu. Oke, kemudian langsung kita ke pembahasan pembagian kalam. Jadi kalam itu isinya apa aja sih? Kan tadi kan kalam itu kan lafadz yang tersusun lah. Susunannya ini isinya apa saja? Lah, masuknya pembagian itu seperti itu. Jadi kalam itu dibagi menjadi 3, isinya isim, fiil, huruf yang memiliki makna. Jadi waqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Jadi waqsamuhu pembagian kalam itu salah satun itu ada 3. Lah apa aja 3 ini? Yang pertama ismun itu isim, fi'lun fi'il. Yang ketiga harfun ja'a li ma'nan, huruf yang memiliki makna. Jadi kalam isinya itu bisa berisi isim, bisa berisi fi'il, bisa berisi huruf yang mendatangkan makna. Jadi kalam itu pembagiannya ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Oke. Kemudian ini penjelasannya, tadi kita sudah membaca bahasa Jawa, penjelasan bahasa Jawa. Sekarang kita coba bahas dengan menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Oke, jadi kalam, pada intinya itu kalam itu ada 3. Ada isim, fi'il, huruf. Kemudian apa itu isim? Sini, isim itu adalah kalimat yang memiliki makna tanpa disertai zaman. Jadi kalimat yang menunjukkan makna tanpa disertai waktu atau tanpa disertai zaman, maka itu dinamakan isim. Kayak contohnya, Zaidun. Zaidun itu artinya adalah Zaid, nama orang. Atau contoh, ana. Ana artinya saya. Nah, berarti kan lafadz ana itu kan kalimat yang memiliki makna tanpa disertai dengan waktu. Maka ini dinamakan isim. Contoh lagi, hada. Hada artinya ini. Jadi lafadz Zaidun, lafadz ana, lafadz hada, mereka adalah 3 kalimat yang memiliki makna tapi tidak disertai zaman. Kayak contoh ana, artinya saya. Saya berarti kan ana itu memiliki makna akan tetapi dia tidak disertai zaman. Oke, langsung coba kita lanjut ke fi'il. Jadi apa sih itu fi'il? Ternyata fi'il adalah kalimat yang memiliki makna dan disertai zaman. Jadi fi'il itu kalimat yang memiliki makna dan disertai zaman. Zamannya apa saja? Nah ini, zamannya itu ada 3 zaman. Nanti setiap zaman itu memiliki maknanya tersendiri. Coba kita langsung bagikan ya. Jadi yang pertama, fi'il madi. Fi'il madi itu kalimat yang memiliki makna dan disertai zaman madi atau zaman yang telah lewat. Nah, zaman madi atau zaman yang telah lewat. Kayak contohnya, koma. Jadi, koma itu adalah kalimat, dia memiliki makna berdiri dan disertai zaman. Jadi artinya itu telah berdiri. Jadi madi itu kalau di Indonesia kan itu artinya telah atau sudah berdiri. Jadi contoh dari fi'il madi itu koma. Koma itu kan memiliki makna berdiri. Dan dia disertai dengan zaman atau disertai dengan waktu madi, waktu yang telah lewat. Maka kalau koma diartikan secara Indonesia artinya telah berdiri. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalimat yang memiliki makna disertai zaman hal. Zaman hal itu zaman yang sedang terjadi atau zaman mustakbal.
zaman yang akan terjadi. Jadi fi'il mudhari itu kalimat yang menunjukkan makna dan dia disertai zaman hal atau zaman mustakbal. Kayak contohnya langsung, yakumu. Lafadz yakumu ini dia memiliki makna berdiri. Lah yakumu ini karena dia fi'il mudhari, maka dia bisa diartikan sedang berdiri. Maaf ya ini typo. Jadi sedang. Jadi bisa diartikan sedang berdiri, bisa diartikan akan berdiri. Kalau fi'il mudhari'nya menggunakan arti sedang berdiri, maka fi'il mudhari' tersebut disertai zaman hal. Kalau dia artinya menggunakan akan berdiri, maka fi'il mudhari' tersebut disertai zaman mustakbal. Jadi fi'il mudhari' itu kalau di Indonesia kan itu bisa sedang berdiri atau akan berdiri, tergantung zaman yang kita gunakan. Kita menggunakan zaman hal atau zaman mustakbal. Kemudian yang ketiga, fi'il itu kan jadi fi'il itu bisa digolongkan menjadi 3 ini. Lah, golongan fi'il yang ketiga itu adalah fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Fi'il yang atau kalimat yang memiliki makna, maknanya itu menunjukkan perintah di zaman mustakbal. Maksudnya di zaman yang akan datang. Jadi bedanya gini, kalau fi'il mudhari itu kan kalimat yang memiliki makna disertai zaman mustakbal atau hal. Jadi tidak ada embel-embel perintah. Beda kalau fi'il amr. Kalau fi'il amr itu kalimat yang menunjukkan makna atau kalimat yang memiliki makna, maknanya menunjukkan perintah di zaman mustakbal, di masa yang akan datang. Kayak contoh, kum, artinya berdirilah. Nah, berarti kan kalau kita mengatakan ke orang lain, semisal ke teman kita, kum, berdirilah, maka berdirinya kan ketika setelah kita perintahkan atau ya akan berdiri seperti itu. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Idrib, pukullah. Jadi fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan makna dan disertai zaman, disertai waktu. Beda dengan isim. Kalau isim itu kan kalimat yang memiliki makna tanpa disertai zaman atau tanpa disertai waktu. Kalau fi'il dia disertai zaman atau disertai waktu, kemudian digolongkan menjadi 3 ini. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', dan ada fi'il amr. Kalau fi'il madhi itu menunjukkan makna disertai zaman madhi itu zaman yang telah lewat. Sedangkan kalau mudhari' itu disertai dengan zaman hal atau zaman mustakbal, sedang atau akan terjadi. Kalau fi'il amr menunjukkan perintah di zaman mustakbal. Jadi mudahnya kalau kita ingat-ingat, fi'il madhi itu artinya telah. Kayak misal contohnya koma, telah berdiri. Kalau fi'il mudhari' yakumu, sedang berdiri atau akan berdiri. Kalau fi'il amr menunjukkan perintah, kum, artinya berdirilah, seperti itu. Kemudian kalam yang ketiga, pembagian kalam yang ketiga adalah huruf. Di sini tadi disebutkan bahwa harfun ja'a li maknan, huruf yang memiliki makna. Jadi huruf yang termasuk dalam pembagian kalam itu huruf yang mana huruf tersebut adalah kalimat yang memiliki makna ketika disandingkan dengan kalimat lain. Kayak contohnya ana fi baiti. Jadi di sini dalam kalam ini ada lafadz fi. Fi ini adalah salah satu contoh huruf ja'a li maknan atau huruf yang memiliki makna. Jadi tadi saya sampaikan bahwa huruf yang termasuk kalam itu adalah huruf yang mendatangkan makna, yaitu kalimat yang bisa menunjukkan makna ketika disandingkan dengan kalimat lain. Jadi di sini kan ada kalimat ana, ada kalimat baiti. Ketika fi ini disandingkan dengan kalimat lain, maka dia akan memiliki makna. Jadi di sini ana artinya saya, fi artinya di dalam, baiti artinya rumahku. Jadi aku di dalam rumahku atau saya di dalam rumah saya. Jadi fi ini ketika dia disandingkan dengan kalimat lain, dia akan memiliki makna. Dan apakah ada huruf yang tidak memiliki makna? Ada. Jadi huruf yang termasuk dalam pembagian kalam itu adalah huruf yang ja'a li maknan.
huruf yang ja'li maknan atau huruf yang memiliki makna. Sedangkan nanti ada beberapa huruf yang tidak memiliki makna, maka dia hanya berupa huruf tambahan, bukan termasuk huruf pembagian kalam, seperti itu. Oke, kesimpulannya dalam materi hari ini adalah wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali maknan. Kesimpulannya adalah kalam itu ada 3 pembagian. Yang pertama isim, fi'il, kemudian huruf yang memiliki makna. Isim tadi adalah kalimat yang memiliki makna tanpa disertai zaman, kayak contohnya Zaidun, artinya Zaid, atau ana, artinya saya, dan lain sebagainya. Kemudian fi'il. Fi'il ini kalimat yang memiliki makna dan disertai zaman. Tadi ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', dan ada fi'il amar. Kemudian huruf. Huruf itu kalimat yang memiliki makna ketika disandingkan dengan kalimat lain. Jadi huruf itu kalau semisal dia hanya sendirian, kayak contohnya fi artinya di dalam, fi gitu, dia tidak memiliki makna. Dia akan memiliki makna ketika memang disandingkan dengan kalimat lain. Lah ada juga huruf yang sudah disandingkan dengan kalimat lain tapi dia tidak memiliki makna. Ini bukan kalam, ini adalah huruf tambahan. Jadi huruf yang termasuk dalam pembagian kalam itu adalah huruf yang memiliki makna ketika disandingkan dengan kalimat lain. Kalau huruf yang disandingkan dengan kalimat lain tapi tidak memiliki makna, maka huruf tersebut bukan termasuk pembagian kalam. Seperti itu. Oke, untuk video kali ini pembahasan pembagian kalam sampai di sini dulu. Kalau kalian ada masukan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar, atau mungkin ada yang memiliki pertanyaan, bisa kalian tuliskan juga, akan saya jawab satu persatu melalui video-video unggahan selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih.